Hmm. Hai hai, halo. Halo Laras. Halo halo semuanya. Nunggu narasumber kita ya, sebentar. Halo halo semuanya. Karena narasumbernya masih nunggu ya. Sebentar. Hai. Halo, halo semuanya. Oke, mungkin sambil nunggu narasumbernya, mungkin di sini mau sedikit iklan soal dididik. Kebetulan ini adalah acara dididik harian terakhir di bulan Januari. Sebelumnya kita udah ngadain 4 acara, 3 seminar. Salah satu topiknya adalah halo, halo, halo. Salah satu topiknya adalah soal kegagalan yang dijadikan mimpi. Kemudian yang topik kedua, seminar kedua itu kita ngomongin soal apakah bekerja saja itu cukup. Nah, di situ banyak banget topik yang bisa insight yang bisa diambil. Sama yang ketiga, kita juga udah ngadain soal gimana sih memikirkan mindset menjadi periset gitu. Nah, itu semua IG Live yang kita udah lakukan di seminar ini bisa dicek di post kita. Cek aja, di situ mungkin kalian juga bisa belajar dan dapetin insight dari situ. Kemudian, di bulan Januari juga kita udah ngadain nih workshop soal cara cuan menjadi moderator. Yang highlightnya adalah mungkin kalau kalian tertarik, gimana sih kita bisa menjadi moderator yang digajinya sampai jutaan rupiah. Nah, itu workshopnya cukup menarik dan kita bakal ngadain acara-acara seperti itu untuk di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kalian yang sudah mulai masuk di acara kita, jangan lupa untuk ikutin acara kita selanjutnya dengan follow IG Didik dan juga bisa cek juga materi-materi yang telah kita buat di dididik.com. Oke, ini kita masih nunggu narasumbernya. Oke, narasumbernya udah bisa join. Sebentar. Halo, halo semuanya. Ini udah. Halo. Hai. Halo, Rida. Halo Andrew, apa Oke. kabar? Baik, baik. Oke, tadi sebenarnya gue habis mengiklankan Didik ke teman-teman di sini mungkin yang belum tahu Didik itu apa. Di sini kita kayak platform edukasi dan entrepreneurship. Jadi kalau kalian pengen belajar soal edukasi, mendapatkan edukasi yang cukup, yang istilahnya skill-skill yang dibutuhkan, bisa banget ikutin platform kita. Oke? Halo, halo semuanya. Nah. Hai. Waalaikumsalam Jeffrey. Waalaikumsalam, Jeffrey. Halo, thank you udah join. Oke, Hai oke, Kak oke, oke. Yasril. Hai Mas. Alright, alright. Jadi kita ngomongin soal seminar kali ini. Topiknya adalah topik yang cukup menarik, yaitu tentang apakah kerja sambil main game dan jalanin bisnis bisa? Oh, bisa banget. Buktinya kita ngadain narasumber yang sekarang nih yang melakukan itu semua. Mungkin kita agak terlalu mengecilkan game karena mungkin itu game cukup menarik, tapi ini sebenarnya Rida ini punya banyak banget minat-minat yang lain gitu. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin lebih lanjut, mungkin perkenalkan dulu mungkin Rida. Sedikit tentang Rida gimana, Ya, sibuk ngapain, terus pengalaman kerjanya seperti apa gitu. ya. Halo, selamat malam Andrew. Terima kasih juga di Malam. Didik Edu udah ngajakin buat join malam ini. Halo, nama aku Rida Aulia, biasa dipanggil Rida. Sejauh ini Hmm. pengalaman kerjaku itu di Ernst Young sebagai technology risk. Nah, cuman pas banget nih kemarin itu last day-ku di EY. Jadi aku sudah resmi lulus dari EY dan insya Allah memulai langkah baru nanti di BUMN gitu. Oh, amin, amin, amin. Iya, mohon doa Oke, ya. amin. Ya doanya buat Rida, guys. Alright, mungkin ngomongin soal tadi kan pengalaman kerjanya Rida ya. Kalau boleh tahu sekarang
ya Rida lagi nekunin minat apa aja sih di keadaan sekarang gitu. Oke, mungkin sedikit brief aja kalau semenjak Hmm. kerja nih, udah setahun kerja itu sempat ada baru nih ide-ide pengen bikin podcast. Jadi sekarang ada Hmm. podcast juga bareng temanku namanya Tara, bisa cek di @bbc.tada gitu. Nah, Hmm. terus aku tuh, kalau tadi Andrew sempat ngomongin gamer, sebenarnya aku tuh Hmm. disclaimer ya, bukan gamer yang mungkin mungkin kebayangnya yang main di PC gitu, tapi bukan. Hmm. Gue mainnya di Nintendo Switch, jadi kalau kalian Hmm. punya Nintendo Switch gitu, let's be friends di sana. Dan kebetulan, jadi karena Nintendo Switch itu gue punya akun @nintendo.id. Nah, di situ tuh isinya ID. kayak fan base gitu. Jadi kayak Hmm. sharing games, terus abis itu interact lah gitu. Ibaratnya kayak alter ego bermain gue gitu. Cuman mainannya berarti pure Oh, cuman di Nintendo Switch itu gitu. Terus satu oke. lagi karena pandemi jadi mencoba belajar itu sih, bikin usaha ya, belajar kayak harus start a small business gitu. Oke. Mungkin kita coba explore satu-satu ya. Bukan ini kan menarik Boleh, nih. boleh. Pertama kita kayak ngomongin soal bekerja di Ernst Young atau di Big Four itu kan sudah terkenal tuh dengan istilahnya apa ya, lembur gitu. Itu kan adalah hal yang Betul. wajar dalam pekerjaan gitu. Mm-mm, Dan mm-mm. mungkin bagi teman-teman di sini yang belum tahu kerja di KAP seperti apa atau Ernst Young dan Big Four itu istilahnya tuh sering di brand sebagai tempat bukan asik sebagai bekerja baik exposure tapi juga istilahnya kita harus fokus gitu karena harus mendefine klien dan seperti itu Betul, memberikan betul, solusi ke klien dalam waktu yang di rentang waktu tertentu gitu dan itu pastinya betul. bakal membuat kita untuk melakukan lembur gitu kan. Nah, mungkin di sini buat yang teman-teman juga harus tahu kalau istilahnya work life balance tuh jadi cukup jadi isu gitu di situ. Nah, mungkin Mm-mm. di ngomongin ini kayak gimana sih cara Rida membalancekan gitu dengan minat-minatnya? Oke, mungkin start dulu ya dari journey gimana Mm-mm. bisa melakukan ini sambil bekerja gitu. Jadi waktu Mm-mm. itu gue lulus langsung masuk EY. Nah, cuman pas Mm-mm. masuk tahun pertama kerja itu tuh mencoba beradaptasi ya dengan lingkungannya. Sebenarnya atasan kita tuh seperti apa, cara kerja Mm-mm. perusahaan seperti apa, tim kita seperti Mm. apa kayak gitu. Nah, di awal-awal tahun tuh cukup susah ya karena kita kaget kan baru lulus, Ya. oh kerjanya tuh ternyata selembur ini ya kayak gitu. Terus oh deadline-nya setight Iya. ini gitu kan. Dan benar-benar emang Mm-mm. benar kata Andrew memenuhi demand dari klien gitu. Jadi kita tergantung Mm-mm. sama pihak ketiga gitu. Jadi nggak bisa nentuin Mm. kayak hari ini mau nyantai kayak gitu. Nah dari situ tuh terus gue sempat bingung kok nggak sempat ngapa-ngapain ya. Kenapa sih kalau Mm. udah kerja tuh emang kerja doang gitu ya gitu. Nah, terus Mm. gue ketemu sama manajer kita, Andro, Mas Wisnu. Jadi Mm. sempat waktu Mm. itu, kalau di EY itu baiknya adalah kita tuh punya kayak apa ya, coach atau konselor gitu. Jadi ada beberapa Mm. konselor juga yang kayak bisa diajak ngobrol, enaknya gimana nih buat self growth kita gitu. Nah, kebetulan Mm. juga Mas Wisnu tuh waktu itu sempat lah ada satu sesi gue ngobrol ini juga sama beliau dan dia Mm. ngajarin buat bikin kayak roadmap dari goal lo gitu. Jadi goalnya apa Oh, sih? oke. Sebenarnya mau dituju tuh apa semenjak Mm. bekerja sampai nanti di akhirnya tuh mau reach-nya apa. Nah, dari situ tuh Mm. beliau bantu bikin kayak kamu harus punya nih kayak plan sebenarnya dari EY mau ngapain, bikin apa yang bisa I see. sampai ke goal akhir kamu. Nah, cuman kan Mm. goal emang misalnya jalan hidup tuh kita nggak pernah tahu kayak gimana. Jadi Iya. kalau nyusun plan itu juga harus siap namanya punya plan A B C gitu kan. Oke. Nah, di Mm. sisi lain tuh juga sempet kita tuh takut kayak buat ketahuan kalau di kantor tuh misalnya kayak yang lain lembur, tapi lu tuh nggak lembur. Nah, itu tuh Mm. takut banget ketahuan kayak gitu. Jadi waktu Iya. awal tahun tuh gue mulai suka nih bikin Nintendo.id itu buat akun main game Mm. gue itu tadi. Cuman gue nggak mau Mm. ketahuan gue main game karena nanti kayak ih gue lembur kok lo main game gitu kan. Nah, cuman yang Iya. gue pelajari adalah kita Mm. memang nggak bakal pernah bisa ngekontrol orang lain tuh ngomong apa atau cara True. mereka menilai kita tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi Mm. menurut gue dari situ gue belajar kayak oke, berarti kalau mau melakukan bekerja dan sambil ngelakuin hobi tuh harus tentuin priority gitu. Jadi Oh, oke. priority itu tetap harus dipegang. Misalnya kayak, oke, gue punya main game, gue punya bisnis, dan gue Mm. punya EY gitu, punya pekerjaan. Mm. Nah, prioritas lo Mm. apa? Nah, kalau buat gue pribadi, prioritas masih tetap Mm. EY alias kerja gitu kan.
karena Hmm. income dapat dari situ dan Ya, mostly oke. dari situ kan. Jadi prioritas gue tetap kerja. Saat kerja memang membutuhkan banyak waktu dan tenaga, berarti gamenya ya bisa Hmm. nanti kayak gitu, atau Oke. usahanya bisa nanti gitu. Nah, betul, teman kantor julid. Jadi kayak pandangan orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Jadi Hmm. cuman kayak ya udah nggak apa-apa, be who you are aja. Sampai kapan juga lo mau nyembunyiin dari Mantap. teman-teman gitu. Nah, awalnya pun juga sempet Hmm. takut kan, kayak nanti teman-teman lo yang Hmm. ngejulitin atau kayak gimana. Cuman kita nggak boleh guys, namanya suuzon ya. Jadi mungkin kita harus kayak dan misalnya kayak gue tuh di tahun kedua baru berani tuh ngasih tahu kayak gue punya game, gue punya Hmm. punya podcast kayak gitu. Itu gue malu banget mau ngepost di first account gue kayak gitu. Nah, abis itu semenjak Hmm. itu gue kayak iya nih gue punya, dengerin ya. Oh ya gue juga punya akun game, temenan yuk kayak gitu. Dan Hmm. ternyata tuh nggak semuanya itu jahat atau ngejulitin gitu loh. Malah ada yang supportive, misalnya kayak ngingetin kayak mana kok belum ada episode baru lagi. Habis itu Oke. kayak kemarin gue dengerin yang ini, coba deh sekarang ngomong yang Hmm. ini. Jadi kan seneng tuh dapat feedback. Jadi jangan Hmm. takut juga buat dengerin feedback orang. Tapi yang pasti di tempat kerja atau dimanapun itu kita nggak bisa kontrol orang lain dan kita nggak bisa juga ngeseuzonin si orang itu, Hmm. kayak ibarat ngeseuzonin tuh kayak berprasangka buruk ya, kayak jangan-jangan nanti dia ngomongin gue gabut segala macam. Just prove the priority kalau emang worknya masih nomor satu dan kalian deliver gitu sih kalau menurut gue. Oh, oke. Kayak Berarti kalau gitu. dari yang lo omong itu emang kita perlu banget ya bikin kayak prioritasi gitu kan dalam Betul, melakukan segala betul. aktivitas, entah itu kayak ntar ke depannya mau bikin roadmap, itu kita tahu lah apa yang harus kita Mm-mm. lakuin, tapi itu juga ada Mm-mm. tingkat prioritasnya. Sebenarnya ini Mm-mm. lo juga Mm-mm. udah lu bahas di podcast lo ya, kalau if I'm not wrong kan, prioritasi. Benar, benar. Boleh, Iya. boleh banget nanti meluncur ke podcastnya. Ini ada Nah, yang nanya nih, ngomongin Drew. Mhm. Apa nih? Oh, Oh, ntar kita pertanyaan ada sessionnya ntar kita ini habis mungkin beberapa kita coba alurin dulu ntar setelah ini kita ada sesi pertanyaan. Ntar pertanyaannya bisa oke. dimasukin di bagian bawah tuh ada yang icon tanda tanya coba masukin pertanyaan di situ ntar kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, tadi Siap. Oke. ngomongin soal prioritas. Dan itu kira sebenarnya lo juga ada hobi sharing tuh ya, berarti kan Mm-mm. di podcast gitu. Dan itu kayak udah lu lakuin dari SMA ya, lu salah satu direktur di Labzin, if I'm not wrong, Oh, iya iya betul. kan? Bikin labzin yang majalah. Terus juga guys, kalian juga harus tahu si Rida juga sering menulis artikel di Kompas. Nah itu kan berarti kan lu ada passion di sharing gitu kan. Nah kalau boleh tahu alasan utama lu kayak kan tadi kan lu bilang lu ada prioritas lain gitu kan pasti selama lu ngelakuin pekerjaan dan lu juga disuruh lu melakukan banyak minat. Nah kenapa sih lu ada minat sharing dan lu kalau boleh tahu cerita ke teman-teman gitu kenapa lu mengadakan podcast BBC.ada ini? Oke. Nah, kalau untuk menulis dan sharing itu lebih ke Hmm. encouragement juga sih dari orang tua. Dan menurut gue ternyata di tempat kerja Hmm. tuh penting ya. Jadi dulu tuh waktu gue baru masuk EY, jadi di EY itu kita kan harus tahu bisnis proses klien. Nah, gue tuh nggak bisa Hmm. ngejelasin dulu bisnis proses klien. Pasti selalu kayak, Oh. maksudnya ya gini, lalalalala. Jadi nggak bisa Hmm. ngomongin lo mau ngomong apa gitu. Jadi gue bikin podcast ini juga sebagai sarana gue belajar buat berbicara, menyampaikan pendapat juga, dan juga Oh. menjadi pendengar. Karena sebelumnya itu Hmm. gue sempat adalah kayak kritik dan saran bahwa gue tuh harus belajar untuk lebih mendengar orang gitu. Terus juga Hmm. belajar juga melancarkan cara penyampaian ide gitu. Karena apa sih ada Oh sebuah ya, ide kalau nggak bisa disampaikan kan? Dan buat gue relate. part ya kan, dengan platform Hmm. seperti platform yang kita bikin sendiri, selagi ada, Hmm. selagi bisa, itu dijadikan lahan belajar sendiri sih gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen punya hustle, side hustle, itu pasti orientasinya misalnya ke uang ya gitu. Nah, kalau menurut gue, Hmm. itu bakal susah banget kalau misalnya pengen punya side hustle yang langsung orientasinya Hmm. uang gitu. Karena karena Hmm. kadang karena terkadang untuk di awal itu nggak bisa langsung dalam wujudnya tuh uang gitu. Mungkin dari self Oke. development lo gitu kan. Nanti akan ngebuka tuh ke Hmm. pintu-pintu yang bisa membawa lo ke pundi-pundi tadi. Misalnya kayak awal memang gue akui kayak gue bikin podcast itu ya adalah burn Hmm. money-nya karena kita dulu sewa kayak co-working space segala macam gitu kan. Nah, Oh, oke. cuman ya itu, cuman tetap harus tahu juga sih budget kalian berapa gitu. Cuman nggak bisa langsung baru masuk
pengen pengennya langsung untung, langsung punya income dari side hustle itu kayak it's not like that gitu. Oke. Tapi ngomongin soal kayak side hustle yang dijadikan uang, itu kan kayaknya lu Mm-mm. udah ada salah satu yang berhasil tuh ya. If I'm not wrong ya, tapi kayak lu kan kayak bikin Nintendo.id, awalnya gue inget banget tuh, pas lu bikin Nintendo.id, lu kayak minta minta bantuan support dari gue Pendapat untuk lo, nge-follow iya. gitu kan, pendapat gue juga gitu kan. And then suddenly, baru-baru ini gue lihat, itu apa ya, ada kerjasama giveaway, itu boleh ceritain dikit gak? Maksudnya kayak proses Nah, dari lu bikin bener. fanpage, tapi sekarang malah jadi kayak ada kerjasamanya gitu dengan komunitas lain gitu istilahnya. Betul. Nah, jadi Nintendo.id-nya tuh dibikin bener-bener pas baru beli Nintendo ya. Itu sebenarnya berangkatnya dari kayak, kok gue beli mahal, gamenya mahal, tapi nggak jadi Oh, oke. apa-apa gitu kan. Terus gue bikin Mhm. itu. Nah, sempat tuh sebenarnya kendor, ndru, kayak ya kita tahu kan, kita ada kewajiban lain tadi yang gue bilang priority gitu kan. Terus Ya. ternyata, terus tapi ternyata gue diemin tuh akun tuh ternyata followersnya naik. Nah, akhirnya karena mungkin ya juga ini blessing in disguise juga karena pandemi tuh waktu awal pandemi Mhm. mulai ada game baru yang nge-booming di Nintendo. Terus gue Oh ya. pas banget momennya gue aktif di situ karena kita juga work from home kan. Nah, di situ tuh Mhm. terus menurut gue baru ngebuka jalan kayak partnership kayak gitu. Ada juga yang hit up ngajak collaboration kayak gitu-gitu. Jadi kayak oh gini ya. Dan Oh. untuk gue belajar kayak gimana sih cara collab sama orang, gimana sih cara Mhm. dia ngomong atau deal sama orang itu ya Mhm. tadi dari pengalaman gue bikin podcast kan sempat ngehubungin beberapa orang juga jadi belajar komunikasi dengan other partiesnya seperti itu gitu. Terus Mhm. dengan punya mini bisnis juga jadi belajar gimana cara bagi untung tuh ada jenisnya kayak gimana Oh, gitu. wow. Jadi ya tadi balik lagi ke yang awal kuncinya adalah lu bikin roadmap and goal-nya apa, tapi Mhm. tetap harus tahu priority-nya kayak gimana gitu. Oke. Terus sih kalau ngomongin soal yang tadi ya, emang ya itu gue Mm-mm. juga sekarang lagi berusaha untuk kayak menjalankan short term goals sama long term goals gue gitu. And it's a hustle, but if you don't do it kayak itu nggak bakal pernah jalan gitu kalau lu nggak Hmm. nge-planning gitu kan di awal. Benar. Alright, mungkin ngomongin soal tadi juga sekalian dari, misalkan tadi kan lu kan dari yang fanpage jadi bisa collab gitu kan. Nah sekarang kan lu Mm-mm. udah ada akun lagi nih, satu lagi minatnya lu dari bisnis kan. Nah itu kan, itu Mm-mm. benar-benar berarti itu tujuan utama lo itu kan langsung istilahnya side hustle buat second income gitu. Nah Betul. itu kalau boleh tahu kenapa, mungkin pertanyaan gue yang cukup menarik adalah kayak kenapa lu pilih home decor? Itu ada sambungannya karena emang lu punya minat dalam art atau gimana sih? Oke, nah kalau untuk yang home decor itu karena gue hobinya Mm-mm. beli perintilan dan ngabisin duit buat perintilan gitu. Jadi gue suka banget yang Oh, namanya beli beli kayak I lilin, see. terus beli Ah, kayak hiasan gitu. Nah, padahal ya udah nanti numpuk aja gitu. Nah, jadi gue tuh nggak bisa hmm, resist kayak cute items gitu. Nah, daripada gue ya, beli ya. terus nggak jelas, jadi gue tuh lagi suka. Jadi gue jadi kayak, oke, gue beli, nanti gue lihat kalau ini bagus dan kira-kira bisa ditawarkan, Hmm, itu baru gue hmm, tawarkan gitu. Jadi kenapa? Jadi gue sendiri semangat juga hmm. nyari-nyarinya kayak gue jual apa ya, yang lagi lucu apa ya gitu. Karena gue sendiri suka sama Oh, itu. Karena misalnya gue mencoba kayak teman-teman gue bikin makanan, bisnis makanan kan pas hmm, lagi pandemi hits hmm. banget tuh. Kayak gue Iya, udah iya benar. kayak Hmm, tapi gue tuh nggak jago masak orangnya jadi gue tuh nggak bahkan gue nggak bisa hmm. bedain kayak daun apa sama daun apa tuh gue masih suka kebalik gitu kan nah jadi gue tuh kayak Relate, ya relate. jadi gue tuh kayak support nyokap gue kayak bu ibu masak dong aku yang jualin tapi Hmm, kayak mungkin hmm. passion nyokap gue juga bukan jualan makanan nah akhirnya tuh gue nemu sih home decor ini gitu nah sebenarnya juga Ah, oke. terbantu juga sama distributor-distributor dari home decor yang gue temuin kayak gitu sih. Oh, oke, oke. Sebenarnya kalau tadi kan lu ngomongin soal kayak home decor karena tadi lu punya mungkin karena lu tahu dan lu udah seneng gitu ya dengan hal-hal Iya. terkait home decor gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau boleh tahu lu ada nggak sih kayak venture-venture bisnis lainnya yang mungkin ini buat orang-orang yang pengen mencoba untuk melakukan side hustle dan ini mungkin saran Mm-mm. dari lu kenapa kayak istilahnya lu jalanin bisnis tapi harus bisnis yang istilahnya lu ngerti gitu. Mungkin lu ada saran nggak buat Hmm, orang-orang di sini? sebenarnya menurut gue instead of ngerti itu lo Hmm? harus suka sih, lo harus suka dulu Oh, gitu. oke. Jadi Hmm. kayak
untuk ngertinya tuh along the way selama berjalan. Saya kayak Oh, gue oke. tuh nggak tahu kalau misalnya kayak let's say packaging ya, gue tuh taunya kalau pecah belah tuh harus di bubble wrap gitu kan. Cuman gue inget Hmm. banget di pengiriman pertama gue udah nge-bubble wrap, udah dikotakin, tapi Hmm. pas nyampe tuh pecah. Nah, jadi kayak Oh, oh ternyata habis di bubble wrap nanti jadi kayak tips dan triknya tuh lo belajarnya sambil jalan gitu. Terus kayak oh gue harus bikin ini dong ya berarti TNC warranty juga kayak gitu-gitu. oh, oke. Ya, jadi tuh belajarnya sebenarnya along the way. Belum lagi nanti lo belajarnya gimana sih nyatet income-nya, gimana sih nyatet outcome-nya, kayak Hmm. gitu-gitu kan. Nah, itu along the way. Hmm. Jadi yang penting ya tadi, suka dulu gitu. Terus ya tadi, terus selama lo, kalau lo punya, selain bekerja tapi pengen punya other things, be Hmm. flexible. Be flexible tuh I kayak, see. jadi kalau kalau ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, ya udah be Hmm. fleksibel kayak ya udah lo adapt, lo menghadapi dan mencoba menyelesaikan gitu. Jadi jangan rigid kayak gue maunya kayak gini, oh nggak bisa kayak gitu karena Ah, biasanya oke. kalau jualan kan lo ada customer, terus ada juga mungkin kalau kalau kayak gue barangnya ngambil dari distributor atau dari vendor, Hmm. itu kan jadi kayak beda gitu kan. Nah, Hmm. jadi be flexible tadi itu juga key, dan lower your ego juga. Nggak bisa juga lo selalu menang di semua I see. argumen yang ada gitu. Gitu sih. Oke. Menarik sih. Tadi kalau kayak ngomongin soal side hustle kayak gitu itu kan lu tadi udah coba udah banyak minat gitu ya. Istilah tadi udah mulai dari lu bikin podcast yang tadinya lu bilang kayak lu tau lah apa expense lu berapa sampai akhirnya sekarang lu bikin bisnis gitu. Kalau boleh tahu lu sebenarnya kayak kan lu istilahnya kan berarti kan lu ngejalanin banyak minat gitu kan ya. Prioritasi minat lu tuh untuk kayak lu jalanin itu gimana sih? Misalkan kan tadi kan lu mulai dari podcast and then you make fanpage Nintendo.id sampai lu bikin song gitu. Next stepnya itu kayak lu untuk menjalan apa ya istilahnya ya, mengcater semua minat lu tuh seperti apa sih gitu. Oke. Nah, mungkin ini juga buat teman-teman sebelum menjawab yang Andrew, mau Hmm. agak mundur sedikit. Jadi Oh, oke. ada fase di mana gue tuh takut banget jadi generalis. Karena gue sendiri itu, Ah, I ya see. tadi lo bilang, gue punya minat nulis, Hmm. gue punya minat minat public speaking, tapi gue punya minat ini, Hmm. tapi gue nggak ada yang spesialisasi kayak misalnya public speaking aja kayak gitu. Nah, jadi Hmm. gue tuh sempat mikir, apa gue salah ya? Tahu gitu dari awal I gue see. spesialisasi aja di situ, jadi biar gue tuh nggak generalis gitu kan. Nah, cuman Hmm. setelah makin ke sini, Hmm. ya tadi dengan lo mencoba be flexible tadi, kayak ya lo memanfaatkan apa yang lo punya kan. Misalnya dalam satu sesi, dalam hal ini gue yang sebagai generalis dan punya banyak minat tadi, gimana cara Hmm. elaborate-nya gitu. Nah, kalau gue tetap berpegang pada priority gue tadi ya. Jadi prioritinya tuh apa? Gue sampai detik ini yang priority gue masih tetap pekerjaan gue gitu. Jadi Oh, oke. whatever it happens, ya udah kerjaan Hmm. duluan gitu. Yang lain bisa ditunda kayak gitu. Nah, terus dengan adanya gue si fanbase ini dan juga si Sohum ini, Hmm. jadi kayak ibaratnya Hmm. gue punya escape dari kantor untuk Ah, melakukan oke. hal yang gue suka gitu. Karena kan kalau kayak Hmm. kerja kan akan seperti itu gitu, dan juga hal-hal di kantor tuh kita tidak bisa kontrol kan ya. Nah, jadi Hmm. ya saat lo merasa seperti itu, lo punya hiburan lain, yaitu salah satunya kalau di gue dengan si main game dan juga dengan bikin Sohum ini gitu sih. Dan menurut gue dari semuanya sangat Hmm. sangat saling mendukung ya. Kayak misalnya di podcast lo belajar public speaking. Nah, dari situ Hmm. gue bisa terapin di kantor. Gimana sih caranya untuk menyampaikan Oh, pendapat oke. gue ke klien dan sebaliknya gitu kan. Terus Hmm. misalnya di bisnis juga gue belajar gimana sih kita kerjasama, karena kebetulan bisnis gue juga ada collaboration sama teman-teman juga kayak gitu-gitu kan. Hmm. Gimana sih terms and conditionnya kalau mau collab? Nah, itu kan juga bisa dipakai di tempat kantor, di kerjaan gitu, kayak Ah. sebenarnya gimana sih kalau kita mau kerja sama other parties kayak gitu-gitu, ethicsnya, terus Hmm. how to respond to orang yang jenisnya beragam gitu. Iya. Jadi lo bisa kayak gitu. Jadi menurut gue selama lo bisa menyambungkan tadi dengan roadmap yang Hmm. lo punya, priority yang lo punya, itu insya Hmm. Allah semuanya bisa saling support gitu. Jadi satu I see. kesatuan. Tapi kalau ngomongin soal tadi tuh, ya pasti kan gak seindah yang lo bayangin kan. Pasti kayak ada hasil-hasilnya gitu. Pasti ada kayak yang Betul, tadi ya, nggak sesuai dengan plan lo lah. Jadi lo harus be betul. flexible gitu. Coba dong, mungkin kayak
supaya orang kan mungkin ada orang yang baru mau coba melakukan side hustle gitu ya. Mm, Mungkin ceritain mm, dong kira-kira kayak apa sih kesulitan lu gitu selama lu ngejalanin semua minat lu ini. Oke. Jadi semua indah di angan-angan, ya nggak sih? Kayak oke, gue mau bikin podcast nanti langsung Hmm. hits kayak punya siapa gitu. Oke. Cuman di Hmm. kenyataannya it's not that easy ya gitu. Karena sekarang Hmm. misalnya semua orang udah mulai banyak bikin podcast. Terus lo jadi kayak males semua orang udah banyak bikin podcast. Tapi balik lagi nih Hmm. ke tujuan awal lo. Tujuan awal lo apa? Kan lo mau jadiin itu wadah belajar dan wadah lo mendengarkan. Itu buat gue ya. Jadi Hmm. kayak oh ya Hmm. udah Hmm. ini tetap gue masih tetap akan melakukan itu kayak gitu. Terus abis itu misalnya I juga see. kayak si Nintendo gue gitu. Oh, ternyata kalau gue Hmm. hilang ada yang nyariin ya gitu kan. Jadi kayak Oh, sekarang oke. jadi sekarang kebetulan banget ada temen gue yang mau ikut bantuin bikin akunnya karena tadi gue sendiri. Itu kalau sendiri juga Hmm. sebenarnya kayak nggak punya ide apalagi kalau udah kerja kan sempet nggak ingat. Nah, sekarang udah Iya. berdua jadi saling Hmm. ngingetin dan kita bikin kayak weekly content. Jadi kita muncul seminggu sekali Ah, aja dan biasanya kita balas-balasin replies tuh di weekend karena kalau kita weekday sama-sama kerja kayak gitu. Jadi I see. ya gitu belajarnya ya sambil jalan. Ya lu tapi jadi lower your ego banyak banget kayak misalnya gue pengen bikin tadinya YouTube-nya, pengen bikin TikTok-nya Oh. kayak gitu kan. Cuman ya tadi kan lo you Oke. have many things in hand. Jadi balik lagi ke Iya. priority lo tadi. Dan sebenarnya Andrew yang gue belajar banget ini dari Hmm. partner kita di EY, Bu Monica Hmm. Prasojo. Jadi Oh, oke. gue inget banget ini pertanyaan gue Hmm. pertama kali pas masuk EY. Karena semua orang tuh Hmm. nanya, gimana sih work-life balance kalau kerja di Big Four kan kayak gitu. Terus gue Oke. ngelihat beliau tuh sosok perempuan yang kalau lo Hmm. masuk ke ruangannya itu juga ada foto keluarganya. Karena kayak Terus dan beliau dengan achievement yang kita tahu gitu kan bro. Jadi pertanyaan hmm. gue tuh cuman gini, Bu, how do you have work-life balance life gitu. Terus dia tuh Hmm. jawabnya, there's no such thing as work-life balance gitu. Terus gue kaget kan kayak, aduh Oh, kok wow. dijawabnya gitu kan. Nah, tapi hal ini Hmm. yang menjadi kunci yang gue pegang sampai detik ini. Karena dia bilang, lu tuh bisanya cuman juggle things without breaking any of it gitu. Terus gue bingung dong, anak Oh. baru lulus kuliah dikasih jawaban Hmm. juggle things without breaking any of it gitu kan. Nah pas Hmm. dia mencoba menjelaskan, dia tuh ternyata kayak gini, misalnya ya tadi kalau di kondisi beliau, misalnya saat itu anaknya butuh support, jadi dia support anaknya Hmm. menjadi priority dulu, nanti baru kerjaan. Nanti ada saat lagi misalnya Oh. kerjaan ada project besar, ya dia akan minta Hmm. pengertian orang sekitarnya untuk memprioritaskan pekerjaannya kayak gitu. Jadi ya tadi kalau misalnya kalian pengen punya hustle things, pengen punya beberapa Hmm. hal yang ingin kalian lakukan, ya paling baik juga adalah mengkomunikasikan ke orang sekitar gitu. Karena nggak I enak see. juga kan kalau kita ngelakuin Iya. sesuatu kalau nggak dapat support dari orang-orang sekitar kita gitu. Oke. Wah, gue baru denger tuh yang dari Ibu Monik. Tapi ya Iya, itu jadi itu gue inget bener, banget sih ada dia bener ya ngomong sih kayak bener. gitu. Hmm. Mm-mm. Justru menurut gue kalau Oh. lo live dengan Hmm. kayak gitu, things Hmm. harusnya lebih easier sih. Misalnya lo di kantor juga udah apa namanya, Hmm. udah tahu kan, misalnya teman-teman kantor lo punya podcast sama punya kerjaan gitu. Jadi nanti dia saling Hmm. support juga kan. Rida lo belum bikin lo episode bulan ini kayak gitu. Terus kayak Oh. ya kayak gitu maksudnya secara nggak langsung kayak oh you know who supports you and you know who don't gitu kan. Tapi Udon, I see. nggak usah stres juga sama mereka yang does not support you karena ada mereka yang support kalian gitu. Oh, nice word. Bijak sekali Anda. Yoi. Yoi. Oke. Alright. Mungkin tadi gue juga tertarik sama pas Gio lu mention soal ketakutan lu jadi generalis kali ya. Itu kan kayak, Mm-mm. I mean, ketika lu kerja sebagai di KAP, atau especially Mm-mm. kalau lu bagian consultingnya, you are expected to be generalis gitu kan. Kayak lu Betul, harus nge-embrace kegeneralisan lu itu gitu. betul. Nah, mungkin kan karena sekarang kita udah bisa dibilang kita berdua adalah ex KP, ex di Big Four. Nah, Mm-mm. mungkin kalau gue kan ngambil jalur spesialis nih, Mm-mm. pengennya kan ke depannya kalau gue.
kita gak ngomongin gue deh, kita kan pengennya ngomongin lu nih. Mungkin Iya. bagi orang-orang yang istilahnya pengen ke depannya jadi mengembrace ke generalisannya dia, itu apa sih tujuan lu ke depannya gitu? Kayak mungkin ke depannya kayak lu mau tetap jadi jurnalis kah, atau misalkan ke depannya lu akhirnya ketika lu udah tahu apa yang lu pengen lakuin, lu lama-lama lu tendensi ke spesialis gitu. Atau gimana gitu Oke, kalau pandangan lu? betul. Kalau menurut gue, sekarang gue udah tahu gue generalis banget gitu kan. Nah, ini tuh Oke. bisa disambungin sama personal branding kalian. Kalian mau dikenal Oh, sebagai wow, oke. apa? Kalian mau Hmm. dikenal sebagai apa? Nah, ini pun ilmunya gue dapat dari public speaking class sama salah satu narasumber podcast gue gitu. Nah, kayak gitu kan, itu sebenarnya Hmm. ada kayak simbiosis mutualisme yang lo nggak sadar gitu Hmm. kan. Nah, jadi dari situ dia ngajarin ke gue personal branding. Lo mau dikenal sebagai apa? You have your podcast, you have your games, you have Hmm. your kerjaan, dan you have your background juga gitu. Misalnya di dalam Hmm. gue itu IT gitu kan. Lo pengen dikenal sebagai apa, Hmm. Rida gitu kan. Oh, Hmm. tapi gue tetap masih mau dikenalnya sebagai Rida yang itu loh, kalau gue bisa nanyain tentang teknologi, gue bisa nanya ke dia kayak gitu. Oh. Nah, jadi Hmm. dari situ gue kepikiran kayak, oh oke, berarti gue mau menjuruskan diri gue ke Hmm. ilmu-ilmu terkait kayak teknologi gitu. Karena kan apalagi teknologi emang fast Hmm. moving kan, Andrew, ya seperti yang kita ketahui gitu. Yes. Jadi Hmm. gue kayak, oh oke, gue tetap mau dikenal sebagai itu. Berarti kayak kita ngambil, ada banyak banget opsinya, sertifikasi, sekolah, Hmm. terus kayak Hmm. online courses kayak gitu. Dan juga nggak jarang juga dicoba juga dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan gitu kan. Jadi kayak ya tadi, Hmm. jadi semua yang lo punya ilmunya lo terapin buat bisa bawa diri lo menjadi personal brand yang lo Branding. inginkan gitu. Oke, berarti kayak kalau ngomongin soal kedepannya, lu pengen emang ada target, dulu dikenalnya sebagai apa? Tadi sebenarnya gue pengen Betul. bertanyakan itu sih, kayak ngomongin sebenarnya ketika lu dengan banyak, bener soalnya ini kayak ini isu yang menarik soal menurut gue kayak ketika lu punya banyak minat, pasti kan lu kan bingung gitu, ntar kayak orang mengenal lu sebagai apa gitu. Dan tadi Betul. kalau lu bilang lu emang udah ada nih arah kedepannya, lu pengen dikenal sebagai orang yang ngerti teknologi gitu lah istilahnya kan. Betul. And you do your things with kayak podcast, bikin artikel seperti itu gitu. Nah mungkin kalau boleh tahu, ya ini kalau misalkan lu mau share ya, ultimate dream lu apa sih? Mimpi mimpi kayak mimpi lu ke depannya tuh lu pengen kayak gimana sih? Dikenal. Tadi kan lu pengen dikenal sebagai orang yang mengerti teknologi gitu kan. Iya, Itu betul. kalau kita jadikan realisasinya, lu pengen jadi apa dari situ? Kalau boleh tahu. Oke, ini gue mau bilang, semoga yang mendengarkan Hmm. gue membantu mendoakan juga. Amin, Jadi, amin. jadi kalau gue Hmm. pribadi itu punya mimpi Hmm. untuk masuk. Pertama ini sebenarnya mimpinya klise. Jadi waktu gue pengen Hmm. banget jadi salah satu wajah yang nongol di halaman board of director sebuah perusahaan kayak gitu. Oh, Nah, amin, amin. amin. Nah, jadi Hmm, itu ultimate goal gue gitu. Jadi gimana caranya nanti gue bisa ngebawa diri gue ke situ, I itu see. sedang saya lakukan dan saya pelajari juga gimana caranya buat bisa True. sampai ke sana gitu. Oke, benar sih benar. Kayak Gitu. mungkin mungkin salah satu yang menarik juga kan, berarti kan lu ada tendensi untuk selalu mengimprove diri lu gitu. Dan Betul. selagi lu mencoba untuk melakukan mengimprove diri lu itu, pastinya kan ada tuh kayak apa kayak istilahnya mager lah gitu lah. Tapi kayak mungkin tips juga nih buat teman-teman dididik di sini, kayak gimana sih cara lu tetap fokus ke roadmap yang udah lu buat gitu. Oke, nah kalau buat anti mager itu semua Yoi. orang pasti mager. Jadi gue orangnya juga Hmm. ya adalah fase downtime-nya ya, namanya juga Hmm. manusia. Tapi kalau Hmm. gue itu ultimate key-nya adalah selalu punya agenda. Agenda alias buku buat Oke. nulis kayak apa yang mau lo lakukan segala macam. Karena mungkin ini juga gue belajar dari kita kerja ya, Ndro. Kita kan terlalu banyak nih Hmm. tasnya at the same time gitu. Jadi dengan Iya. menulis di agenda, Hmm. jadi kayak nulis di agenda sebenarnya hari ini mau ngapain nih. Jadi kayak lu Hmm. ngetik mark kayak gitu tuh jadi sebenarnya membantu juga sih untuk ngelis what you should do Kayak gitu. and kayak gitu kan. Hmm. Nah, dengan agenda pun, agenda tahunan tuh lo di awal tuh bisa nulis nih, goal gue tahun ini apa. Jadi gue tuh sukanya Hmm. kayak gitu. Jadi setiap tahun baru tuh gue suka Oh, beli oke. notes. Mungkin kalau yang lain sekarang Mhm. udah suka nulis yang
di iPad atau Google Notes gitu ya. Kalau gue tuh Ah, masih agak old fashion. I like bawa buku agenda gitu. Jadi setiap hmm, tahun gue pasti suka beli buku agenda tahunan dan di depannya gue langsung nulis nih goal tahun ini hmm, gue pengennya capainya apa kayak gitu. hmm. Nah, habis itu ada juga gue punya itu daily and weekly. Jadi daily ini gue harus ngerjain apa, klien apa, kayak gitu-gitu kan. Terus di Oke. weekly, di setiap minggunya tuh di punya agenda gue tuh ada kayak bagian reflection ya, kayak what you should improve and you're not, kayak gitu. Ada juga kok kalau free Oh, day, oke, menarik. kalau free day, Hmm? kalau free day juga pasti nulis di hari itu free day, main game, gitu. Tuh kak, free Oh, oke. day, kayak nggak Ide. ngapa-ngapain, kayak gitu. Hmm, Nah, hmm, terus balik lagi ke goal yang lo tulis di awal tahun, kalau misalnya di tahun hmm, itu memang belum sempat terrealisasi, itu nggak apa-apa banget hmm. di carry forward ke tahun berikutnya. Ah, Dan oke. bisa juga diterapkan tadi be flexible and lower your egonya. Mungkin cara buat Oke. nge-reach ke situ tuh caranya harus diganti nih. Cara yang kemarin kayaknya kurang tepat. Jadi dengan lo Hmm, mengadapt dan mengadjust itu, jadi insya hmm. Allah tercapai gitu sih. I see. Hmm, Oke. Tadi kan itu kan coming from your internal ya. Internally betul. kayak ketika ngomongin soal itu kan emang pentingnya kayak lu sadar terhadap keinginan untuk mengimprove diri lu itu kan harus datang dari diri sendiri gitu. Tapi Mm-mm. kalau boleh tahu kayak lu ada nggak sih mungkin kayak faktor seseorang gitu ya atau misalkan kayak Mm. tokoh yang pengen lu misalnya pengen lu tiru bukan tiru sih tapi lebih kayak menginspirasi lu untuk melakukan hal yang pengen lu lakuin gitu mungkin biar orang-orang juga bisa cari tahu gitu. Oke, kalau gue nyokap gue sih. Oh, oke, Jadi keren. meskipun nyokap gue itu Hmm, ibu rumah tangga, tapi hmm, dia tuh bener-bener giving her full support ke anak-anaknya buat buat kayak punya goal gitu. Jadi kalau misalnya gue mencoba hmm, mengkomunikasikan goal gue pun dia bisa hmm. support gitu. Kalau misalnya menurut dia kayak kamu terlalu banyak yang kamu lakukan di satu waktu pun dia mengingatkan gitu. Jadi menurut gue Oh, beliau tuh punya gas dan rem yang sesuai buat dan pas buat gue gitu. oh, oke. Nah, mungkin ini juga perlu teman-teman dengar juga sih. Jadi waktu gue mau resign, gue dapat pesan sponsor dari bos gue bahwa Hmm, di usia kita ini ya jangan baper juga hmm. kalau diingetin tentang jodoh ya gitu. Karena di satu sisi ya tadi Oke. kita harus mulai belajar untuk juggling antara creating Hmm, a family sama pursuing career gitu. Karena ya tadi oke. balik lagi ke yang poin lower your ego. Karena kalau ego kalian didahulukan, ya you get nothing in Hmm, life gitu. Jadi dengan coba juga nih membuka diri ke orang baru, mencoba juga gimana sih buat sharing concern kayak tetap support apa yang kita lakukan tapi tetap support hmm. si other other half-nya gitu. Jadi buat creating apa ya environment yang balance tadi gitu. Oke. Ya, ya. Boleh lah yang kata-kata jodohnya itu ya. Betul. Tapi kita tapi kalau boleh gue titik beratkan kembali lagi ke prioritas masing-masing gitu kan. Orang punya prioritas Betul. sendiri. Tadi yang disampaikan ke Betul. Rida, mungkin kalau kedepannya memang apa kita udah punya roadmap kita pengen nikah di umur berapa gitu. Itu udah kita tentuin Betul. prioritasnya. Tapi jangan sampai Setuju. benar apa yang disampaikan orang tua itu ada concernnya juga buat kita lah gitu. Kita perlu Betul. pikirin. But still be true to yourself ya mungkin ya istilahnya irit kayak tentuin Betul. juga prioritas masing-masing lah gitu Iya. jangan kemakan kata orang lain tapi tetap be true to yourself. Be true to yourself. Oke. Betul. Nah mungkin kita mulai sekarang boleh mau ngadain sesi Q&A kalau misalkan kalian ada yang mau pertanyakan bisa bertanya di komen ataupun di itu yang ada logo icon tanda tanya tuh di bawah. Kalau misalkan kalian ingin bertanya ini udah ada satu pertanyaan dari Tika, gimana ya Kak caranya mengengage target konsumen untuk keberlanjutan dari bisnis dekorasi? Gimana tuh, Rit? Oke, Kalau boleh tahu insight-nya. untuk nge-engage target konsumen untuk kelanjutannya bisnis. Nah, ini sendiri gue masih belajar. Nah, cuman kalau Hmm, misalnya salah satu yang kayaknya lagi ampuh tuh lo liatnya hype-nya, misalnya kayak TikTok nih gitu kan. Terus ya udah tuh lo bikin konten TikTok yang edukatif, karena kan kadang kan TikTok yang informatif juga banyak kan, yang kayak misalnya how to hmm, clean your bedroom, how to clean your
kitchen yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Nah, itu adalah salah satu hal yang pengen gue bikin, cuman belum kebikin. Mungkin kalian bisa Oh, coba dengan nge-engage-nya tuh dengan materi yang edukatif gitu. Edukatif tapi nggak ngajarin, gimana ya? Jadi nggak terlalu menggurui, nggak yang hmm. edukatif tapi tidak menggurui. Jadi mereka fun aja nontonnya. Kayak gitu sih menurutku cara buat Ah, nge-engage target konsumen. Dan itu kayak bisa berlaku buat di bisnis lainnya gitu. Cuman ini gue masih belajar juga. oke. Kayak Thank gitu. you. Terus Terus ini sis, pertanyaan dari komen itu mm-mm, ada, Kak, pernah nggak ketahuan main atau si julitin sama orang kantor GG main game? Terus gimana waktu itu mm-mm. Kakak responnya? Pernah nggak tuh? Itu Oke. istilahnya kayak ada orang yang ngejulitin lu gara-gara lu main game gitu. Pas lagi di zaman lu kerja di Mm-mm. kantor. Oke. Jadi kalau ngejulitin kan kita biasanya dia di belakang kita ya. Jadi gue nggak pernah tahu dia ngejulitinnya seperti apa. Cuman ya biasalah Mm-mm, kalau kayak gitu kan akan ada kabar burung yang sampai ke telinga gitu. Nah, kalau mm-mm, buat gue pribadi ya tadi lower your ego. Jangan sampai lo kepancing terus kayak ikut mm, ngejelek-jelekin dia gitu. Menurut gue mending ya udah diem aja. Tapi memang you prove with the work. Lo membuktikan dengan mm. pekerjaan lo bahwa lo deliver dan lo emang bisa gitu sih kalau gue pribadi. Jadi kayak ya tadi Oh, tetap nggak boleh seuzon juga, tapi mm. kayak ya udah you cannot control What what other others people would say. say ya betul Hmm, bener sih. kayak gitu. Setuju juga kayak pasti kita tadi yang lu bilang, pokoknya bersyukur kayak istilahnya lu pengen bilang kayak lu syukurin aja ada orang yang support lu dan orang yang support lu kayak masuk telinga kanan telinga kiri aja gitu kan. Betul. Oke. Ini lagi ada pertanyaan dari Kamira. Karida, Mm-mm. apa ada rencana keluar dari pekerjaan kantoran untuk menekuni minat-minatnya? Atau merasa bahwa pekerjaan kantoran harus tetap senantiasa dipertahankan? Wah, itu menarik Oke, tuh. Gimana tuh, Rit? pertanyaan berat nih. Nah, ini balik lagi ke roadmap goal hidup kalian gitu. Kalau gue pribadi seperti yang tadi Hmm. sudah gue sebutkan, goal gue itu masih pengen yang itu nih, Andrew. Ya, yang jadi Kayak berarti wajah. kalau berarti kalau menjadi wajah, berarti goal gue Hmm. harus mempertahankan si pekerjaan kantoran gue itu tadi gitu kan. Nah, cuman ya Hmm. tadi gue juga tetap harus be fleksibel gitu. Nanti gue nggak tahu ketemu jodohnya bentuknya seperti apa, terus kita berkomitmen nanti bentuknya Oke. seperti apa. Itu ya Hmm. bisa aja subject to change gitu. Cuman kalau buat Iya, sekarang benar. gue bakal bilangnya Hmm. kayak kembali ke goal kalian masing-masing, prioritas kalian Hmm. masing-masing, dan ya do what makes Hmm. you happy gitu. Kalau misalnya memang jawaban happy-nya untuk living the office work, ya monggo Hmm. gitu. Cuman tetap harus juga di responsible dengan keputusan yang dibuat gitu sih. Oke, thank you, Rit. Ini ada Yuhu, pertanyaan sama-sama. yang tadi kan udah serius-serius banget nih. Mungkin bagi orang-orang yang mengikuti lo dengan kegiatan lo di Nintendo tadi penasaran juga nih sebenarnya. What your top 5 Nintendo Switch games dari Kak Colit? Apa tuh Oke, kalau boleh tahu? jadi gue itu penyuka game yang gak susah, yang gak mikir gitu. Kalau misalnya orang-orang Oke. suka suka kayak Zelda gitu-gitu, gue sukanya Hmm. lebih ke kayak sekarang gue lagi main yang Olympic Sonic. Jadi yang dulu tuh ada game yang dibikin buat Ya, 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 ya. Olimpiade Tokyo 2020, cuman nggak jadi karena COVID. Gak Jadi jadi. gue suka main Hmm. itu karena bisa co-op games. Jadi bisa main sama adik gue atau sama teman gue gitu. Hmm. Terus Hmm. of course Animal Crossing because it's cuteness sama ada home decornya itu Iya, Animal iya, true, Crossing. true, true, true. Terus Hmm. Overcook gue juga suka karena itu bisa main bareng Ah, juga dan ya itu seru. Terus yang keempat gue suka main Pokemon juga karena ya lucu aja oh. basically Pokemon. Hmm. Nah, abis itu tadi apa satu lagi ya? Satu lagi tuh gue suka Satu main lagi, satu lagi. of course Mario Kart. Oh, di OG ya. Iya, OG banget betul nih the kalau OG. ngomongin Nintendo Switch. Iya, jadi sebenarnya gue termasuk orangnya kayaknya ya old fashion ya. Jadi suka game-gamenya juga yang itu-itu aja gitu. Cuman jadi seru Tapi dengan kalau adanya ngomongin, gue. Kenapa? ya nggak apa-apa, tadi lanjutin dulu. Dengan adanya si Nintendo ini juga gue jadi tahu, oh ada game yang seru ini nih, gue coba kayak Ah gitu iya sih. benar, Jadi benar. Masukan dari ini ya, fanbase-nya dari Nintendo Switch iya, juga gitu ya. betul I betul see. kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal Overcooked, bukan itu malah menghancurkan pertemanan ya. Yang mana Overcooked gak? Overcooked, ya, itu kan Biasanya bener ngancurin ya pertemanan tuh cerita itu. itu biasanya kalau temen yang tahu temannya memang agak kurang bermain di situ, ya Iya.
Harus tahu cara backupnya. Sabar. Harus tahu cara backupnya. Harus tahu cara Kayak backupnya, gitu. bener. Betul. Sorry, itu TMI, itu terlalu TMI. Oke. Iya. Oke, mungkin di sini ada lagi yang mau bertanya. Silakan yang baru join bisa banget bertanya ke Rida. Mungkin kayak refresh dulu topik kita di sini. Kita ngomongin apakah kerja sambil main game dan jalanin bisnis itu bisa atau enggak gitu. Nah, ternyata kalau dari narasumber kita sendiri ini memang menjalankannya dengan dia bilang istilahnya prioritasi itu penting. Jadi kayak kembali lagi prioritasnya itu apa, dan kalau misalkan prioritasnya udah dijalanin, ya be flexible, dan juga pastinya kayak kalau ketika ngejalanin be komitmen juga ya Rit untuk menjalankan apa yang Betul. telah dijalanin gitu. Oke, mungkin ada yang mungkin ingin bertanya lagi, silakan bisa ditanya di komen ataupun di itu di logo icon yang ada tanda tanyanya itu. Oke, wait. Mungkin sambil kita nunggu pertanyaan dari audiens, mungkin gue ada satu pertanyaan lagi nih. Kan Mm-mm. kalau ngomongin soal tadi kan gue terlalu istilahnya mengeneralisir ya, minat lu cuma di game doang gitu di judul ini. Mm-mm. Tapi kan gue tahu lu juga lu lukis juga iya, lu nari juga iya. Mungkin ada nggak tuh kayak kedepannya lu short term goals-nya itu lu mau jadikan kayak apa gitu, mungkin di bisnis dari segi nari atau bikin kayak dance fans club atau gimana gitu mungkin kalau boleh tahu. Kayaknya itu stay tune aja di @bbc.tada. Jadi Oh, ada beberapa yang boleh mau lah. gue coba mainkan di Hmm. situ. Jadi kayak dengan mengembangkan si platform itu, pengen lihat sih nanti bisa dibawa kemana. Jadi stay tune. Oke, jangan lupa tuh guys follow di Spotify podcastnya Rida, itu bbc.tada. Itu banyak banget. Ya. Ini dari pengalaman yang pernah gue tonton aja ya, banyak banget insight-insight yang menarik. Mulai dari topik yang cukup menarik, contohnya sex education, prioritasi. Dan kalau yang recently dia ngomongin soal kegiatan apa menikah di pandemik juga ya, Rit, kalau if I'm not Betul, wrong kan. betul. Yes, Iya. karena Jadi itu pas bisa banget nih. kalian, bener. Lanjutkan, Rit, Mungkin sorry. juga sekalian mau ini ya, mau promosi. Jadi Apa? Nintendo.id lagi collab Hmm. juga sama PSI Enterprise. Jadi kalau kalian tahu yang Hmm. tempat jualan main game, tempat juga kalian yang PO Oke. PS4. Jadi kita lagi ada kolaborasi juga untuk notes notes Pokemon gitu. Jadi tapi kita Hmm. pakainya yang Pikachu. Jadi kalian bisa langsung cek ke @nintendo.id, terus bisa dapetin bonus kalender dan hand sanitizer buat 100 pembeli pertama. Oke, mantap, mantap. Ya itu kalian bisa lah ikutin follow akunnya Rida juga, banyak banget lah. Kalau kalian pengen tahu mungkin dia juga sering sharing juga kegiatan-kegiatan dia, mulai dari yang sohum.id itu yang home decor, dan tadi podcast bbc.ada sampai dia bikin fanpage kita.id, itu kalian bisa ikutin masing-masing kegiatannya Rida. Oke, mungkin kalau emang udah tidak ada pertanyaan dari audiens, kita bakal tutup acara seminar kali ini. Mungkin mungkin ada last question guys, dia pemirsa mungkin 5, enggak ada yang jangan dihitung. Oke. Oke. Oke, 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 kalau misalkan siap. memang belum ada, oke kita tutup acara seminar kali ini. Thank you banget Rit udah datang dan mengisi acara seminar ini. It's very insightful tentunya Thank you buat juga, teman-teman. Andrew. Iya, mungkin ke depannya kalau misalkan kita ada lagi topik yang menarik juga dan kita bisa kerjasama bareng, Rit, bisa juga tuh ntar mungkin kayak kita ngajakin ngisi podcast mana? Mungkin Benar, kalau bisa. misalkan, Boleh, boleh. Nanti yoi, ya kita alright, ngobrol-ngobrol lagi. Oke, semoga oke, bermanfaat ya teman-teman sekalian. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sukses buat apapun yang kalian kerjakan. oke, thank you, Rit, Ya, sehat selalu. Bye-bye. bye bye. Ya, oke, thank you guys sudah datang di acara seminar kali ini. Ini merupakan acara dididik terakhir di bulan Januari. Mungkin di sini kita pengen juga plug-in beberapa acara kita sebelumnya. Nah, kalau misalkan kalian penasaran apa sih yang udah pernah dilakukan di Didik selama ini, kita udah ngadain acara seminar 3 kali, sama yang sekarang berarti jadi 4. Nah, acara seminar pertama itu kita udah ngomongin soal topik yang lebih berat sebenarnya mungkin hitungannya. Kayak kegagalan yang dijadikan mimpi gitu. Itu topik pertamanya. Topik kedua seminar kita juga ngebahas soal apakah bekerja saja tidak cukup, apakah ada aktivitas lain yang perlu dilakukan selain bekerja. Yang kemudian seminar ketiga kita juga ngomongin soal um,
gimana sih cara kita mendirikan mindset menjadi preset, itu juga udah kita coba bahas. Dan kemarin hari Sabtu kita juga udah ngadain workshop mengenai gimana cara cuan menjadi moderator. Jadi sebenarnya kita punya banyak banget acara yang menarik. Kalau yang tadi yang kalian ketinggalan di seminar-seminar kita, kalian bisa cek langsung di IG kita, di IG Didik, itu udah kita ada post IG live-nya soal topik-topik yang 3 yang tadi saya sebutkan. Bisa kalian tonton aja, itu banyak banget insight yang bisa kalian dapat. Dan stay tune di IG Didik, kalian bakal ada banyak dapat insight dari berbagai macam acara yang bakal kita adakan, mulai dari workshop, seminar, dan kita di sini bakal ngadain satu acara besar namanya Idea Sharing. So, guys, please stay tune dan follow akun Didik. Kalian juga bisa dapat materi-materi menarik di www.didik.com. Kalian langsung masuk ke websitenya. Di situ juga ada free tutorial dan seperti itu. Dan kita juga ngadain semacam konsultasi. Jika kalau misalkan kalian ada ingin konsultasi karir ataupun tentang kehidupan, kalian bisa langsung join di didik.com. Di situ kalian tinggal daftar dan kita bakal mencoba memberikan edukasi terbaik buat kalian di konsultasi tersebut. Oke, thank you guys sudah datang. Stay tune ke akun IG kita, jangan lupa follow. Sampai jumpa.